dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, beberapa waktu setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian putih bersih, rambutnya hitam mengkilap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menanyakan beberapa hal terkait agama Islam, terkait misi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah haji wada, artinya beberapa saat setelah itu Rasulullah akan wafat. Kalau bahasa kita, malaikat Jibril ingin meringkas agama Islam yang selama itu didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ringkasnya lagi, Ustaz Abdul Somad menyampaikan di sini berapa jam? 1 jam, 2 jam. Nah, kita pengennya ringkasannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah kurang lebih 23 tahun, malaikat Jibril ingin meringkas ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ini anil Islam." Malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Kenapa langsung dengan namanya? Kok tidak ada Sayyiduna atau ya Rasulullah? Karena malaikat Jibril sedang menyamar. Bahkan Rasulullah mengatakan, baru kali ini malaikat Jibril datang, saya tidak mengenalinya. Jadi sedang menyamar. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam dengan rukun Islam yang 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat. Kemudian artinya apa? Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, rukun Islam ini pokok dari agama. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, sebelum bertanya, yang kedua malaikat Jibril mengatakan setelah Rasulullah menjawab, shadaqta, kamu benar. Maka yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami heran, dia yang bertanya kok dia yang membenarkan. Kemudian malaikat Jibril menanyakan pertanyaan yang kedua, fa akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Ini pokok yang kedua dari agama Islam. Setelah keislaman baru keimanan. Atau di riwayat lain pertanyaannya iman dulu baru Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, malaikat Jibril menanyakan, fa akhbirni anil ihsan, dan sampaikan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Atau kalau dibaca lain, fa in lam takun, jika kamu tidak dapat seakan-akan melihatnya, tarahu, maka kamu melihatnya.
Fa innahu yaraka, dan dia pun melihatmu. Ini versi lain dari terjemahan. Pertanyaan yang keempat yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah akhbirni anis sa'ah. Kapan itu hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baru setelah itu Nabi Muhammad menyebutkan tanda-tandanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril tadi itu adalah ringkasan dari agama kita, yaitu agama Islam. Pertanyaan pertama tentang Islam dijawab dengan rukun Islam. Kemudian kita kenal dengan syariat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, itu pembahasannya adalah syariat lahir, yaitu fikih. Sholat, pembahasan fikih, kajiannya fikih. Sholat bagaimana? Niatnya pakai usolli atau tidak? Itu fikih. Takbirnya bagaimana? Takbirnya di telinga, di bahu, atau di dada. Setelah itu diletakkan di atas dada, pas di atas pusar, miring ke kiri, atau sama sekali nggak diangkat. Itu fikih. Dan di dalam fikih itu ada madhab. Madhab artinya madrasah. Ada madrasah-madrasahnya sendiri yang kalau ditarik ke atas, madrasahnya adalah madrasah dari para sahabat. Apa permasalahan fikih pertama yang di masa Rasulullah dulu tidak ada, dan Rasulullah tidak pernah berwasiat untuk itu? Rasulullah wafat. Setelah wafat, apa yang dihadapi umat Islam pertama kali? Siapa yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Loh, Rasulullah kan berwasiat. Loh, kalau yang mengatakan Rasulullah berwasiat, menunjuk penerusnya setelah itu, nah itu saudara kita yang Syiah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada wasiat seperti itu. Makanya kemudian para sahabat santrinya Rasulullah ini memilih cara untuk menentukan seorang pemimpin yang dikenal dengan baiat. Dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memilih pemimpin itu masalah pertama. Karena yang ditinggalkan permasalahan pertama adalah santrinya Rasulullah tidak berseteru. Selesai setelah itu, tidak seperti kita. Pemilunya sudah kapan? Perangnya masih sampai sekarang. Itu masalah fikih. Maka rentetan fikih ini ada madrasahnya. Madrasah yang ada di masa sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 madrasah. Madrasah hadis dan madrasah ra'yi. Apa itu madrasah hadis? Madrasah hadis itu tidak mau membahas permasalahan yang belum terjadi. Kalau ada permasalahan itu belum terjadi, para sahabat dari madrasah hadis ini tidak mau menjawab. Sudah, saya nggak mau menjawab, nunggu nanti terjadinya saja, baru akan saya jawab. Dan ketika masalahnya terjadi, mereka akan mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran, teks-teks di dalam hadis periwayatan. Kalau Rasulullah pernah membahasnya, ya sudah, itu jawabannya. Maka kita menemukan dari madrasah hadis ini, pembesarnya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini haji 60 kali. Umrohnya 1000 kali.
Ada yang mengatakan 600 kali umrohnya. Itu riwayat. Bahkan diriwayatkan beliau titik tolak untuk berangkat haji, titik tolak untuk berangkat umroh itu di tempat di mana Rasulullah memulai ibadah tersebut. Di mana Rasulullah menunggangi onta, di situ Sayyidina Abdullah menunggangi untanya. Di mana Rasulullah istirahat, nah rest area kalau kita. Rest areanya Rasulullah, beliau berhenti di situ. Di mana Rasulullah buang hajat, meskipun beliau tidak ingin buang hajat, Rasulullah jongkok di situ, beliau jongkok di situ. Di mana Rasulullah sholat, di situ beliau sholat. Gak usah nyari itu, kita nyari khondaknya saja sudah susah sekarang. Kita nyari rumahnya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah dulu di mana sudah hilang. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan seperti keberkahannya Abdullah ibnu Umar? Maka ini madrasah hadis. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, itu dari madrasah hadis. Apa itu madrasatul ra'i? Madrasatul ra'i adalah yang dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Oh, berarti Sayyidina Umar berbeda dengan putranya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Madinatul Ilm. Itu madrasatul ra'i. Apa maksud dari madrasatul ra'i? Madrasatul ra'i ini mencari sebab dan hikmah dari disyariatkannya sebuah ibadah. Contohnya apa? Contohnya zakat atau korban yang dekat dengan kita kemarin. Korban yang paling utama itu apa? Unta merah. Itu berapa miliar itu harganya? Kenapa kok unta? Oh, karena maksud dari korban itu adalah membagikan daging-daging itu kepada fakir miskin, tetangga-tetangga sebagai hadiah, itu kan. Dan juga diambil oleh yang berkorban. Berarti semakin banyak dagingnya, semakin banyak manfaatnya. Maka dikatakan bahwa yang paling utama adalah onta. Kalau ahli hadis nggak seperti itu. Ahli hadis yang dikorbankan Rasulullah itu apa? Oh, Rasulullah berkorban 2 kambing, 2 domba. 1 untuk keluarganya dan 1 untuk umatnya. Oh, jadi Rasulullah mencontohkan kambing. Oh, ya sudah, saya ikut kambing. Karena Rasulullah menyembelihnya kambing. Itu ahli hadis. Loh, terus yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu apa? Domba juga. Oh ya sudah, apalagi Nabi Ibrahim juga seperti itu. Maka domba yang paling utama. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini perbedaannya ahli hadis dan ahli ra'yi. Sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hikmah dari pensyariatan tersebut. Terjadi perbedaan tidak di masa Rasulullah? Terjadi perbedaan. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ketika itu setelah perang, kalau tidak salah perang dari Bani Mustalik, suruh lanjut lagi ke Bani Quraidzah. Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidzah. Jangan sekali-kali kalian mendirikan sholat asar melainkan setelah sampai di Bani Quraidzah, kampungnya Bani Quraidzah. Sahabat terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama memahami sabda perintah Rasulullah secara tekstual. Ya sudah, Rasulullah memerintahkan seperti itu. Akhirnya mereka mempercepat tunggangannya. Jangan sampai di Bani Quraidzah sudah maghrib. Sebelum maghrib harus sampai dan harus sholat asar di sana. Sahabat yang lain perhitungan. Jaraknya kalau naik kuda kecepatan sekian, nyampenya itu sudah paling cepat, nyampenya pasti maghrib. Tidak terkejar. Akhirnya mereka sholat di perjalanan. Setelah sampai, yang sholat di Bani Quraidzah mengatakan, Rasulullah itu, sahabat yang itu sholat. Rasulullah senyum.
Enggak dijawab. Ini disebut dengan ketetapan. Rasulullah tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang salah. Artinya dua-duanya benar. Yang tidak benar, yang tidak sholat. Ini madrasah fikih. Di masa sahabat sudah ada. Diturunkan. Akhirnya sampai kepada kita madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah 4 yang tersisa. Madhabnya Imam Abu Hanifah, yang kalau laki-laki bersentuhan dengan non-muhrim dari wanita itu tidak batal. Kenapa? Lamastum artinya bukan bersentuhan, tapi ketika seorang suami menggauli istrinya, itu arti dari bersentuhan di dalam Al-Quran. Ini kiasan, kan? Madrasatul Ra'i bukan? Iya, Madrasatul Ra'i. Akhirnya tidak batal kalau bersentuhan. Kemudian madrasah yang kedua adalah madrasahnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i ini ingin menengahi dalam masalah sentuhan tadi. Kalau bersentuhannya ada syahwat, batal. Kalau tidak bersyahwat, tidak batal. Madrasah yang ketiga, madrasahnya Imam Asy-Syafi'i. Lamastum artinya bersentuhan. Bersentuhan sudah batal. Ini madrasah hadis. Ya kan? Dalam pendapat ini, dalam pendapat lain Imam Syafi'i kadang ra'yi juga. Madrasah hadis. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Ini sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Artinya 4 madhab ahlus sunnah wal jamaah ini ada silsilahnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berani orang mengatakan, kenapa kamu ikut Imam Syafi'i, kok tidak ikut Rasulullah? Artinya dia tidak paham. Kalau ada yang ngomong seperti itu, ajak ngaji di Darul Falah. Biar tahu bahwa mengikuti madhab itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam fikih. Tidak perlu kita perdebatkan selama masih ada landasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ditanyakan tentang iman, keimanan, dijawab dengan rukun iman yang 6. Ini keyakinan yang ada di dalam hati. Kita tidak punya alat deteksinya. Ketika ada orang bersyahadat, ya sudah, dia sudah muslim. Dia sudah beriman sama dengan kita. Pemahamannya nanti yang berat. Itu kajiannya tersendiri, yaitu kajian akidah. Kajian akidah ini pun ada madhabnya, ada madrasahnya. Madrasah akidah dalam ahlus sunnah wal jamaah itu tahun 2011 ada muktamar ahlus sunnah wal jamaah di Mesir, diadakan di Al-Azhar. Diundang seluruh ulama seluruh dunia, di mana disimpulkan di sana bahwa madhab akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3. Yang pertama, madhabnya Imam Al-Asy'ari, kemudian dikenal dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Nah, ini spesialisasinya Habib Gising untuk urusan akidah. Madhab yang kedua, madhabnya Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi atau Maturidiyah. Ada perbedaan enggak antara keduanya? Ada beberapa permasalahan, tapi permasalahan cabang. Permasalahan cabang dalam akidah. Contohnya, Allah itu maha adil. Allah mengatakan kalau ada orang berdosa akan diazab di hari akhir kelak. Nah, menurut madhab Maturidi ini, karena Allah sudah mengatakan demikian di dalam Al-Quran, maka Allah akan menunjukkannya nanti di hari kiamat. Minimal akan ada orang yang beriman melakukan maksiat, diazab minimal 1 orang.
untuk menunjukkan kebenaran dari firman Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tapi kalau Asy'ari nggak seperti itu. Asy'ari mengatakan karena rahmatnya Allah meliputi segalanya, maka Allah memiliki otoritas untuk mengampuni seluruh dosa dari orang yang beriman sehingga tidak ada yang diazab dari orang yang beriman. Nah, hal-hal yang seperti itu. Boleh tidak kita mengatakan kamu beriman, kamu muslim? Oh ya, saya muslim. Boleh tidak kita mengatakan insya Allah saya muslim? Menurut Maturidi tidak boleh. Kita harus mengatakan saya muslim. Saya muslim kapan? Detik ini. Kalau Asy'ari tidak demikian. Asy'ari mengatakan insya Allah saya muslim. Kenapa? Kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Nah, jadi hitungannya akhir, yang satunya sekarang. Ini perbedaan-perbedaan seperti itu dalam akidah. Nanti diperdalam sama Habib Gis. Madrasah yang ketiga, ini madrasahnya ahli hadis. Yang sebenarnya sudah masuk ke dalam Asy'ari, masuk ke dalam Maturidi. Yang sama seperti tadi. Ketika di dalam Al-Quran seperti itu, ya sudah seperti itu. Saya tidak mau mengartikan dan saya tidak tahu artinya. Yang tahu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau berdebat. Itu ahli hadis. Pertama saya meragukan ahli hadis ini. Tapi setelah kami berkhidmah kepada keluarga dari para ulama di Maroko, namanya keluarga Gumari, kami berkhidmah kepada beliau, yaitu Sadah Gumariyah. Ya kalau di Indonesia Wali Songonya lah gitu. Di satu kawasan sana, itu Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Gumari punya 7 putra, yang 7 putranya itu semuanya ulama dalam semua disiplin ilmu, dan beliau dalam akidah cenderung kepada ahli hadis. Jadi 3 madrasah ini adalah madrasah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah. Ada rujukannya? Ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Sahabat pun mencontohkan. Ini keimanan dan keislaman. Yang terakhir, pondasi yang terakhir, atau bagian dari agama kita. Jadi agama kita ini kalau dibagi lingkaran bulat, sepertiganya itu keimanan, sepertiganya itu keislaman, sepertiganya lagi itu adalah ihsan. Ihsan ini kita menghamba kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan. Siapa yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Kalaupun ada orang mengatakan saya bertemu dengan Allah, bukan Allah. Yang ditampakkan hanya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak akan mampu untuk memahami. Akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, turun grade-nya ke bawah dikit. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Atau kamera merekam kita. Allah itu melihat kita lebih canggih daripada kamera ini. Saya dikasih kamera ini aja hati-hati sudah. Kepleset sedikit bahaya. Karena live itu bahaya. Live itu bahaya. Itu kamera, bagaimana yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan, apa itu ihsan? Ihsan ini dibahasakan dengan akhlak. Tapi akhlak dengan siapa? Dengan Allah dan dengan manusia. Jadi memposisikan Allah sebagai Tuhan, memposisikan manusia sebagai ciptaannya. Ini ilmu akhlak. Kemudian dikenal juga dengan istilah tasawuf. Itu ihsan. Atau dikenal dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan diri atau pembersihan jiwa. Ini akhlak. Contohnya bagaimana? Sholat tadi. Allahu Akbar. Ada tata caranya di dalam fikih. Sudah kita pelajari. Kita sudah beriman. Iman kita sudah berimanlah kita. Berislam sudah mengikuti tata cara fikih.
Pertama ketika Al-Fakir datang dari Mesir, disuruh jadi imam di masjid depan rumah, yang imamnya mertua. Mertua. Salat imam. Gengsi dong, dari Mesir masa bacanya juz 30. Akhirnya ngafal banyak. Jadi depan, jadi imam. Wah, panjang bacaannya. Ini akhlak. Iman beriman. Oh, beriman alumni Mesir, Asy'ari, Maturidi atau ahlu hadis. Berfikih, iya berfikih madhabnya Syafi'i. Berihsan. Saya menjadi imam ketika itu menghadap kepada Allah atau menghadap kepada mertua? Atau menghadap kepada jamaah? Atau biar dianggap alim, hafalannya banyak? Itu hati. Itu ihsan. Duduk di sini. Ini niat menyampaikan ilmu atau karena nanti di akhir disalami amplop? Itu ihsan, ini akhlak. Tahu hanya saya dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik ke belakang, itu imam, khotib, seperti itu juga. Kita tarik ke belakang sebagai makmum. Makmumnya misalkan di sini kunut. Imamnya enggak kunut. Jamaahnya di belakang. Oh, enggak kunut sih. Ini kita sedang menghadap Allah atau sebagai penguji dari ibadahnya orang. Terus yang di samping kita sholat at-tahiyatulillah langsung. Soal itu muter-muter. Ini sholat kok jarinya muter-muter. Ini kita sholat ini menghadap kepada Allah atau melihat orang lain sedang beribadah. Itu ihsan. Itu ihsan. Kita kalau sudah usolli fardhus subhi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Di samping kita seperti ini. Allahu Akbar, tangannya enggak diangkat. Gimana ini? Padahal kita lihatnya sudah lillahi ta'ala, tapi ternyata menilai orang lain. Dan kita lupa dengan kita sedang menghadap kepada Allah. Jangan ditarik kepada para sahabat kualitas ibadah kita. Kita cari ke Abu Hanifah, madhabnya Imam Hanafi. Abu Hanifah berdoa, ya Allah berikan kemampuan kepada saya ya Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Akhirnya beliau setelah sholat isya beliau sholat ba'diyah 2 rakaat, hatam Al-Quran. Setelah salam adzan subuh. Jangan dilihat ibadahnya, menjaga wudhunya aja dari isya sampai subuh. Berapa kali kita batal wudhu? Karena apa? Karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya madhabnya abadi sampai sekarang. Apa ikut Abu Hanifah kemudian tidak dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i bertamu ke rumah sang murid yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika bertamu, karena hidangan dari orang alim itu banyak keberkahan dan obat dari banyak penyakit. Itu hidangannya orang alim. Makanya kalau ada orang-orang soleh, syekh-syekh datang ke sini, rebutan kan sisa minumnya. Kalau saya jangan, pasti saya habiskan. Belum sampai ke sana. Kami masih teori-teori dan belajar. Ini diuji sama Kiai Haji Fikri nih, suruh ngajar di sini. Ujian. Karena apa? Hidangan orang soleh itu banyak keberkahan. Imam Syafi'i memakan lahap hidangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah lahap, beliau minta izin untuk istirahat. Istirahatlah Imam Syafi'i. Sang anak bertanya kepada Imam Ahmad, katanya imam besar, kok makannya segitunya? Lahap. Beda level dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah tahu siapa itu Imam Asy-Syafi'i. Istirahatlah Imam Syafi'i. Setelah istirahat, subuh beliau langsung sholat tanpa. Sang anak protes lagi. Ayah ini bagaimana ini? Katanya imam besar. Setelah istirahat langsung jadi imam.
kemudian dia tidak wudhu. Bagaimana itu? Sang imam mengatakan, sudah anakku, tunggu saja. Kita akan mendapatkan jawaban dari sang imam. Setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, saya tadi malam alhamdulillah kenyang. Perut saya dipenuhi oleh hidangan yang dihidangkan oleh orang soleh, yaitu Ahmad bin Hanbal. Di sana banyak keberkahan, di sana banyak penyembuhan dari penyakit. Makanya saya memakan makanan itu dengan lahap, kata Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu saya tidak bisa istirahat, saya mudzakarah, saya mengulang Al-Quran. Alhamdulillah telah selesai. Dalam pengulangan tersebut, saya dapat menyelesaikan 100 permasalahan fikih yang rujukannya semuanya dari Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, coba ambil kertas Imam Ahmad, tulis, saya diktekan. Didiktekan oleh Imam Asy-Syafi'i permasalahannya dari 1 sampai 100. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada sang anak, lihat anakku, tadi malam kita sholat tahajud, sholat malam. Imam Ahmad itu setelah dipenjara, sholat malamnya 100 rakaat. Nah Imam Ahmad, kata Imam Ahmad apa? Kita tadi malam beribadah, ibadah kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Ini Imam Syafi'i menyelesaikan 100 permasalahan yang dihadapi oleh umat. Manfaatnya untuk umat dan abadi kan sampai sekarang. Nah itu hati. Makanya jangan macam-macam sama orang-orang soleh. Dia sosial, kok kayaknya salah ya, udah diem aja. Kalau dia orang soleh, diem saja. Orang soleh itu seperti itu, alim soleh, abadi sampai sekarang. Abadi sampai sekarang. Saya memiliki teman beberapa dari Rusia, sebuah provinsi Dagestan namanya. Itu madhabnya Syafi'i, tarekatnya Naksabandi. Itu mereka mengikuti Imam Syafi'i itu kayaknya di luar Imam Syafi'i itu sesat. Jadi saking ngefansnya sama Imam Asy-Syafi'i. Maka ini bukan orang-orang sembarangan. Itu ihsan. Itu urusan hati. Maka urusan hati ini pun sudah ada madrasahnya. Madrasahnya apa? Madrasahnya tasawuf atau akhlak. Dikenal kemudian dijadikan madrasah, disebut dengan tarekat. Maka tarekat itu pembersihan hati. Kalau ada tarekat yang hatinya tidak bersih, bukan tarekat. Ada tarekat yang tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tarekat. Karena apa? Karena ketiga madrasah tadi, madrasah keislaman, madrasah keimanan, madrasah akhlak, itu contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacamatanya Rasulullah, barometernya Rasulullah, figurnya Rasulullah. Tapi sayang, umat Islam masih banyak yang belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan clue, bocoran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian, ini kepada para sahabat ketika itu, karena Allah yang berfirman dan mengabadikan, artinya kalian di sini umatnya semuanya sampai hari kiamat. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti apa? Mengikuti secara Islamnya Rasulullah, keimanannya Rasulullah, dan isi hatinya, ihsannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya iman Islam tidak cukup. Karena saingannya Allah ini kadang dalam akhlak, itu amplop, itu dunia, itu harta, itu anak, itu kepentingan, itu golongan. Hilangkan semuanya menjadi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di masjid saja kita belum karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana di luar masjid? Bagaimana di kantor? Bagaimana di pasar? Bagaimana di masyarakat? Bagaimana di media sosial? Maka tidak nampak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita.
Sehingga orang lain melihat, oh, ekstrim. Oh, ini, oh itu, karena yang ditampakkan ego kita. Coba yang ditampakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah seutuhnya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya otomatis kalau kita mengikuti Rasulullah, copy paste dari Rasulullah, bisa tidak mengenal Rasulullah? Sulit. Mengenal sahabat kejauhan juga. Akhirnya mengenal para imam madhab. Ah, itu lumayan. Tapi karena susah bahasa Arab, ya sudah mengenal orang-orang ulama-ulama yang mengisi di sekitar kita. Jadi jangan sampai salah mengambil figur. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Nah, ini akhlak, membersihkan hati. Membersihkan hati pun ada madrasahnya. Jadi kalau tiga-tiganya ini sudah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bermadhab dalam akidah, bermadhab dalam fikih, bermadhab dalam akhlak, maka guru kami Profesor Dr. Jamal Farouk Ad-Daqqaq di Al-Azhar mengatakan, maka itulah seorang murid Azhar yang hakiki. Santri Al-Azhar yang hakiki adalah yang bermadhab dalam tiga hal tadi. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Al-Azhar, kita sudah menjadi alumni Al-Azhar. Nggak usah ini. Jadi kalau saya sudah bermadhab dalam tiga hal, artinya sudah selevel sama Kiai Haji Fikri. Sama Azharnya. Ya, ini artinya apa? Bermadhab. Kemudian permasalahan yang terakhir yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, sampaikan kepadaku kapan itu hari kiamat. Rasulullah menjawab tidak? Tidak menjawab. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Rasulullah. Makhluk yang paling mulia, mutlak paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja tidak membocorkan. Yang bertanya siapa? Oh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu. Malaikat Jibril pun tidak membocorkan. Anehnya di masa sekarang ada yang mengatakan kiamat itu kapan? Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Sudah lewat, ternyata nggak terjadi kan? Jadi kalau ada orang membocorkan kapan hari kiamat itu, dia sudah tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah merahasiakan kok dia membocorkan. Rasulullah merahasiakan. Rasulullah tahu, tapi tidak boleh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah merahasiakan. Karena merahasiakan, malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Disebutkanlah tanda-tandanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita diminta tidak oleh Rasulullah untuk menghitung tanda-tandanya yang sudah keluar itu yang mana? Nggak ada perintahnya. Makanya Syekh Jamal Farouk tadi ketika kami khatam kitab-kitab akidah, bab yang terakhir tentang sesuatu yang gaib, hal-hal yang gaib atau sam'iyat, dikenal dengan sam'iyat, Syekh Jamal Farouk mengatakan, baca sendiri. Loh, saya kenapa kok baca sendiri? Kita tidak diperintahkan untuk menghitung. Yang mana yang sudah keluar nggak usah dihitung. Loh, terus laksanakan saja keimanan, laksanakan saja keislaman, laksanakan saja ihsan, itu saja, sampaikan kepada masyarakat agar selamat nanti di hari kiamat. Nah, kok sekarang menentukan hari kiamatnya itu kapan? Imam Mahdinya sudah keluar. Itu dari mana? Seperti Rasulullah atau tidak? Tidak seperti Rasulullah. Kalau sudah tidak seperti Rasulullah, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah. Imam madhab tidak mengatakan seperti itu. Maka tugas kita adalah beriman, berislam, dan berihsan. Ketika sudah berihsan, kita sudah menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah di sini, kaki kita ada yang nginjak karena pengen ngerapet-rapetin, ya kan? Kita sudah nggak mikir. Kenapa tidak mikir? Saya sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk. Kalau sudah khusyuk, berkah.
Kalau sudah berkah, kita sampai berkumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Insya Allah. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan.